Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat CP Channel, sahabat jejak profesor. Saya Kausaria Salman, ya senang sekali kembali hadir ya membersamai sahabat semuanya. Pada video kali ini di channel jejak profesor kita bahas ya 3 cara tercepat ya publikasi ya di jurnal berimpact faktor tinggi. Saya akan sampaikan 3 cara tercepat ya bagaimana kita mampu untuk mempublikasikan ya pada jurnal-jurnal yang berimpact faktor tinggi. Tapi cara ini ya merupakan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip integritas kita sebagai seorang dosen dan sebagai seorang peneliti. Langkah pertama atau cara pertama adalah, atau sebelumnya kita masuk ke mengapa publikasi di jurnal berimpact faktor tinggi itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan visibilitas global. Ya. Jadi dengan kita publikasi di jurnal berimpact faktor tinggi akan meningkatkan pengakuan penelitian kita ya di kancah internasional ya, tidak hanya di kancah nasional tapi di kancah internasional dengan kita mempublikasikan artikel kita di jurnal yang berimpact faktor tinggi. Karena kalau jurnalnya berimpact faktor tinggi ya berarti jurnal tersebut ya sudah banyak disitasi ya, sudah banyak dikutip oleh artikel-artikel lain ya di jurnal internasional yang bereputasi atau jurnal internasional yang terindeks pada database internasional yang bereputasi. Yang kedua ya adalah untuk kemajuan karir akademik kita ya, sebagaimana ya kita sebagai seorang dosen dan akademisi ya memahami bahwa ada kenaikan jabatan fungsional akademik ya, mulai dari asisten ahli ya, kemudian lektor ya, lektor kepala sampai dengan guru besar. Ya, selain kita harus memahami proses pengajuan ya jabatan akademik ya ke tingkat yang lebih tinggi ya beserta syarat khususnya ya. Kemudian kita harus ya salah satunya tentu berkaitan dengan publikasi, dan ini biasanya yang menjadi kendala ya para akademisi atau para dosen dalam meningkatkan jabatan fungsional akademiknya, biasanya terkendala pada publikasi. Maka ya Bapak Ibu yang rajin untuk melakukan publikasi ya, tidak hanya sekedar melakukan riset, tapi bagaimana riset tadi bisa dipublikasikan di jurnal yang berimpact faktor, itu akan memudahkan ya dalam karir akademik kita sebagai dosen. Kemudian yang kedua alasannya adalah pengakuan atau rekognisi ya, dan juga sekaligus bisa mendorong kita untuk berkolaborasi ya dengan peneliti lain ya, dengan author lain ya dari kampus yang lain atau bahkan dengan negara yang lain. Ini bisa mempercepat pengakuan ilmiah kita, rekognisi kita. Jadi kita bisa diakui ya penelitian kita ya, tidak hanya pada peneliti di tingkat nasional, dan juga sekaligus mendorong kita untuk melakukan kolaborasi internasional ya dengan peneliti dari berbagai negara. Ya. Itu 3 alasan ya mengapa publikasi di jurnal berimpact faktor tinggi itu penting. Cara pertama, nah kita masuk ke cara pertama. Buat roadmap penelitian yang terstruktur ya. Jadi para peneliti ya harus merencanakan topik riset dengan jelas ya, tidak hanya jelas ya, tidak cukup jelas saja tapi harus berkelanjutan. Artinya berkelanjutan bahwa topik risetnya itu kita rencanakan ya selama jangka waktu misalnya 3 sampai dengan 5 tahun ya, harus kita rencanakan topik-topik apa yang akan kita teliti ya sampai dengan 5 tahun atau sampai dengan 3 tahun ke depan. Kalau setiap semester ya 1 semester kita publikasikan pada satu semester 1 publikasi jurnal ya, maka kita harus membuat ya
roadmap penelitian itu ya kalau selama 3 tahun berarti ada 6 topik ya, 6 topik riset yang harus dilakukan riset dan juga sekaligus publikasi ya selama 3 tahun ya. Tentu risetnya ini topiknya berkelanjutan ya, satu topik tapi kemudian dikembangkan lagi ya. Kemudian fokus pada gap riset yang terbaru yang belum banyak digarap ya, karena ini nanti akan berdampak pada ada unsur kebaruan ya pada riset yang kita lakukan ya, ada dampak yang lebih signifikan ya, baik itu dampak teoritisnya maupun dampak pada masyarakat, dampak pada dunia usaha ya, dampak pada perusahaan go public, dampak pada perbankan ya, keuangan atau lembaga keuangan yang lain. Jadi dengan kita mengetahui adanya gap riset yang terbaru ya, ini nanti akan menjadikan penelitian kita itu akan lebih memiliki impact yang lebih nyata ya. Karena di situ ada unsur kebaruannya, di situ ada unsur novelty-nya, di situ juga kontribusinya lebih bagus ya, lebih banyak ya, karena kita sudah hanya fokus pada gap riset yang terbaru. Dalam kita menyusun ya roadmap penelitian yang terstruktur, harus diatur ya timeline-nya, lini masanya. Jadi kalau kita akan mempublikasikan ya pada bulan keempat ya, berarti bulan pertama harus kita ya persiapkan untuk topik risetnya ya, kemudian harus kita susun ya pendahuluannya, kita harus susun landasan teorinya, sampai kita harus susun metodologi penelitiannya. Dan pada bulan kedua ya kita bisa menyusun atau kita bisa mengumpulkan data ya, kemudian bulan ketiga ya kita bisa melakukan analisis ya, pembahasan ya, sekaligus kita membuat kesimpulan atas temuan penelitian yang akan kita jadikan. Temuan itu ya kita kemas, temuan yang kita hasilkan dari penelitian kita itu dengan kemasan yang bagus ya, sehingga nanti bagian utuh dari artikel tersebut ya bisa menarik ya, ya, dan kemudian juga bisa mendorong proses publikasi yang lebih cepat ya di jurnal-jurnal yang berimpact faktor tinggi. Dan juga target jurnalnya ya kita harus kita tentukan target jurnalnya ya, jurnalnya yang tentu harus relevan ya dengan scope jurnalnya harus relevan ya dengan topik riset yang kita buat ya, dari hasil penelitian yang kita lakukan ya. Dan juga strategi publikasinya seperti apa ya, strategi publikasi yang kita lakukan agar itu semuanya itu mendorong efisiensi dan agar kita terarah ya, menghindari penundaan-penundaan yang tidak perlu ya. Kalau kita semuanya sudah kita susun secara terstruktur ya dan juga sistematis ini, maka nanti proses publikasi kita menjadi lebih cepat karena tidak ada penundaan-penundaan yang sifatnya tidak perlu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, sahabat JP Channel, yang kedua adalah pilih winning topic yang relevan dan juga tentu inovatif. Jadi pilih winning topic yang relevan dan inovatif. Topik riset yang sedang tren ya, kita harus lihat ya, harus browsing dulu, kita harus banyak baca dulu ya pada jurnal-jurnal yang kita akan tuju ya, atau pada jurnal-jurnal yang lain ya. Kira-kira apa ya sekarang isu-isu yang banyak diminati oleh para peneliti, oleh para editor jurnal ya, ada isu-isu mutakhir saat ini apa yang sedang booming ya. Misalnya kalau kita bicara di bidang ekonomi dan manajemen ya, dan juga akuntansi, itu misalnya riset yang terkait dengan ESG, environment, social and governance. Jadi lingkungan, masalah lingkungan, sosial dan tata kelola ya, dari kinerja ESG yang kinerja perusahaan ya, yang nanti dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ESG ya, atau ESG itu dampaknya pada kinerja perusahaan dan yang lain ya.
Dan juga isu-isu yang mutakhir yang berkaitan dengan artificial intelligence atau isu-isu yang mutakhir yang berkaitan dengan teknologi berkelanjutan, ini bisa dipraktekkan ya pada ekonomi, ya, bisa dipraktekkan pada bidang manajemen, bisa juga dipraktekkan pada bidang akuntansi atau pada bidang sosial yang lain ya, yang artinya mengarah pada isu-isu mutakhir tapi itu dikaitkan dengan bidang ilmunya masing-masing. Dan yang lain juga bagaimana kita memilih topik yang inovatif ya, dan juga ada inovasi dan juga sekaligus relevansinya ada. Maka kita bisa menyesuaikan ya topik riset kita itu dengan prioritas program pemerintah atau isu global ya, isu global untuk peluang diterima artikel kita itu menjadi lebih tinggi. Contoh ketika terjadi pandemi ya tahun 2020 ya, pada saat itu pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2023, itu penelitian yang berkaitan dengan COVID-19 ya selama pandemi itu menunjukkan itu merupakan topik yang relevan ya dengan krisis global ya pada saat itu, sehingga nanti bisa mempercepat ya proses review dan juga publikasi secara signifikan. Itu contoh saja. Sehingga kalau dalam masa sekarang ya kita harus lebih banyak membaca artikel-artikel di jurnal ya, sehingga nanti pada bidang ilmu yang kita geluti apa isu-isu mutakhirnya ya, berdasarkan pada kajian literatur review yang kita lakukan, maka kita akan menemukan kira-kira isu-isu mutakhirnya seperti apa yang dilakukan oleh peneliti di luar negeri. Atau dalam penelitian-penelitian global itu kira-kira apa isu yang mutakhirnya, itu kemudian bisa ya menjadi salah satu masukan kita, salah satu ide kita untuk memilih topik yang yang relevan dan inovatif di Indonesia. Cara ketiga ya, tentu itu cara pertama ya yang berkaitan dengan roadmap, kemudian kita memilih winning topic yang relevan dan inovatif itu tidak cukup kalau tidak ada mentor yang berkualitas dan berpengalaman ya, karena Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para dosen akademisi yang baru masuk ya, yang belum ada jabatan fungsional atau yang masih asisten ahli atau yang lektor, itu tentu membutuhkan mentor atau dosen atau peneliti lain yang memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi, entah itu lektor kepala atau guru besar yang bisa menjadi mentor di kampusnya, yang dia memiliki rekam jejak penelitian yang bagus. Nah, prinsipnya mentor yang berkualitas dan berpengalaman yang itu harus dicari oleh masing-masing dosen ya. Dosen harus mencari ya, itu dalam rangka untuk akselerasi proses, mempercepat proses. Jadi mentor yang berpengalaman ya akan membantu ya mempercepat proses review dan juga meningkatkan kualitas ya secara substansi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan template jurnalnya, tapi juga bagaimana kualitas ya dari manuskrip itu bisa ditingkatkan ya secara substansinya. Ya misalnya perlu diperdalam lagi tentang gap risetnya, perlu ada metode yang lebih mutakhir dalam melakukan analisis data. Ya perlu ada sampel yang lebih representatif ya. Ya, perlu ada menonjolkan bagaimana kontribusi riset ini ya terhadap masyarakat, terhadap perusahaan, ya bagaimana kita menonjolkan hasil penelitian kita itu dalam meningkatkan kontribusi teoritis ya, itu seperti itu ya. Itu tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan pada pemikiran dari peneliti itu sendiri. Tentu dia membutuhkan masukan-masukan dari mentor yang berpengalaman ya. Kemudian selain itu juga mentor yang berpengalaman tadi itu bisa membantu memilihkan jurnal yang tepat dan memberikan masukan strategis ya agar naskah itu bisa cepat diterima. Jadi memilih jurnal yang tepat artinya ini jurnalnya bagus, ini jurnalnya tepat karena relevan ya dengan artikel yang ditulis. Scope jurnalnya juga relevan ya dengan artikel yang ditulis. Ini juga kalau dalam pengajuan ke lektor ya, ini
sudah bagus ya, karena termasuk dalam misalnya kategori jurnal nasional yang terakreditasi. Tapi kalau sudah lektor kepala ya mestinya fokus ke jurnal yang nasional terakreditasi yang sudah terindeks Sinta 2. Nah, seperti itu ya, bisa dibantu oleh mentor, akan bisa menentukan ini jurnal yang tepat, ini jurnal yang tidak tepat itu. Termasuk ketika misalnya para akademisi yang akan mengajukan ya kepada jenjang profesor, ya mestinya harus memilih mentor yang profesor ya, agar nanti jurnal yang akan dituju itu bukan jurnal predator ya, bukan jurnal cloning atau hijacket jurnal atau jurnal bajakan ya, tapi merupakan jurnal yang memang betul-betul jurnal tadi ya, jurnal internasional bereputasi yang tepat ya. Dan seperti itu ya. Jadi strateginya itu memilih mentor yang tepat agar nanti mentor tersebut bisa memberikan rekomendasi tentang jurnal yang tepat, juga memberikan masukan ya bagaimana cara agar naskah itu cepat diterima. Terus ketika bicara tentang ada review, maka reviewnya itu bagaimana cara kita untuk merevisi, ya, melakukan perbaikan, dan juga bagaimana cara kita untuk memperbaiki ya dengan menggunakan respon ya, apa respon dari setiap masukan ya, respon dari setiap masukan reviewer ya, itu bagaimana cara untuk menjawabnya, cara untuk meresponnya dengan singkat tapi jelas ya, artinya baik dari sisi naskahnya langsung diperbaiki, tapi juga ada komen ya atau ada respon yang bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari reviewer, atau ada komen-komen dari reviewer yang perlu dijawab. Nah, itu semuanya itu bisa nanti diberikan masukan ya oleh mentor yang berpengalaman tersebut. Dan selain itu ya, ini ada tips tambahan ya, juga dalam rangka untuk mempercepat publikasi, tapi tetap ya sesuai dengan integritas ya, tidak boleh mempercepat publikasi tapi bertentangan ya atau melanggar ya nilai-nilai integritas. Patuhi format jurnal ya, selalu ikutilah ya pedoman penulisan ya dan juga format jurnal. Bahasanya gaya selingkuh, atau kalau biasanya bahasanya GFE, Guide for Author ya, pedoman bagi penulis ya, ketentuan-ketentuan penulisan artikel bagi author ya, itu harus kita ikuti ya pedoman itu ya, karena setiap jurnal memiliki format yang berbeda, memiliki GFE yang berbeda ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari revisi minor yang memakan waktu. Biasanya kalau seorang peneliti ya atau pengusul ya, itu biasanya ketika menyusun artikelnya itu tidak sesuai ya dengan GFE, tidak sesuai dengan gaya selingkuh, maka artikel tersebut akan dikembalikan ya oleh editor untuk dilakukan perbaikan ya, agar sesuai ya dengan pedoman penulisan dan format jurnal. Nah, ini kan nanti akan memakan waktu ya, nanti dilakukan perbaikan lagi ya oleh pengusul, oleh author, kemudian nanti baru dilakukan ya review secara substansi ya yang dilakukan oleh reviewer. Nah, itu tentu memakan waktu. Jadi memang yang pertama itu ikuti pedoman ya penulisan dan format jurnal secara ketat. Artinya betul-betul harus kita cek ya artikel yang kita susun ya, itu harus mengikuti pedoman penulisan dan juga format jurnalnya, agar nanti nggak dikembalikan, karena kalau dikembalikan nanti memakan waktu, karena ini sebetulnya revisinya minor saja karena tidak terkait dengan kualitas dari artikel. Nah, yang pertama. Dan yang kedua, sahabat JP Channel, yang kedua itu gunakan referensi yang berkualitas. Kalau kita akan mempublikasikan artikel kita pada jurnal yang internasional yang bereputasi, maka kita harus mencari referensi-referensi yang berkualitas juga. Ya, kita harus mensitasi referensi yang berasal dari jurnal internasional yang berkualitas juga, yang bereputasi juga. Bahkan kalau secara lebih spesifik ya,
Kalau kita akan mempublikasikan misalnya di jurnal, salah satu jurnal ya, misalnya Journal of Cleaner Production, JLL Pro, ya, Journal of Cleaner Production, maka kita harus mengutip ya sebagian referensi kita satu atau dua yang berasal dari jurnal yang sama, ya, sehingga itu akan memperkuat pertimbangan pertimbangan dari editor, ya, kemudian juga pertimbangan dari reviewer, ya, untuk menerima publikasi kita secara lebih cepat. Jadi dengan kita menggunakan referensi yang berkualitas, itu akan memperkuat argumen, memperkuat argumen Anda dengan mengutip jurnal yang bereputasi juga, dan tentu studi terbaru yang relevan. Jadi kalau studi terbaru yang relevan ini selama kurang dari 5 tahun. Jadi kalau kita mensubmit, mengajukan artikel kita di tahun 2025, berarti harus banyak studi-studi terbarunya yang dilakukan setelah tahun 2020. Jadi tahun 2020, 2021, bahkan kalau ada yang tahun 2024, 2025 banyak, bagus. Ya tentu itu semuanya harus sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi setelah patuhi format jurnal, gunakan referensi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, cek plagiarisme dan proofread. Ya, cek plagiarisme dan proofread. Maka pastikan originalitas naskah. Ya, plagiarisme itu bisa memastikan originalitas naskah. Dan juga lakukan proofreading profesional ya sebelum submit untuk menghindari kesalahan. Ini kalau kita ingin cepat publikasi, ya sebelum kita submit kita proofread dulu ya kepada jasa profesional ya akhirnya secara tata bahasanya itu nanti akan diperbaiki ya, menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu ya, yang sifatnya typo itu dicek ya. Demikian juga struktur kalimatnya, gaya bahasanya, yaitu kalau sudah di proofread ya. Kemudian cek plagiarisme juga kalau di standar kita di Indonesia itu menggunakan exclude match-nya di off-kan, kemudian secara total similaritasnya itu maksimal 25%. Kemudian secara individualnya ya tidak melebihi 3%. Nah, itu harus kita pastikan dulu. Jadi kalau masih ada artikel kita yang masih perlu ada perbaikan, ya bisa kita lakukan paraphrase ya, parafrase. Ya nanti kita parafrase dulu ya dari hasil dari Turnitin ya plagiarisme tadi kita kurangi ya dari 30% misalnya, kita kurangi sampai di bawah 25% ya agar lebih aman ya. 20% bisa, 21-22% boleh, tapi secara individualnya kita kurangi juga ya, pokoknya maksimal 3%. Itu harus kita lakukan sebelum kita submit ya, sebelum kita submit. Kemudian ketika kita tidak hanya ketika kita sebelum submit, tapi juga sebelum submit, kemudian ketika dilakukan revisi ya, kemudian kita lakukan cek plagiarisme lagi ya, ya agar nanti kita bisa deteksi ya sebelum publikasi. Dan nanti ketika kita diminta untuk cek terakhir ya sebelum akan dipublish, maka kita juga lakukan cek plagiarisme lagi. Itu dilakukan bisa 3 kali. Dan proses publikasi di jurnal internasional, jadi ini harus kita pahami proses reviewnya. Jadi biasanya kadang di satu jurnal itu mesti dikasih informasi terkait dengan proses reviewnya ya, dan mulai submit, kemudian proses review ya, ada proses acceptance artikel ya, penerimaan artikel, kemudian sampai dengan proses publish. Jika naskah memenuhi standar jurnal ya, maka proses reviewnya bisa lebih cepat. Ada biasanya satu artikel tidak sama dengan artikel yang lain, ada satu artikel yang dia mungkin prosesnya cukup 2 atau 3 bulan, mungkin yang lainnya butuh waktu 1 tahun. Bahkan kalau standarnya dia 6 bulan, ini ada juga yang butuh waktu 1 tahun lebih ya, karena memang proses review itu ya
tergantung pada waktu reviewernya. Untuk melakukan review, ada reviewer yang lama, ada reviewer yang cepat yang melakukan proses review ya sehingga memang berbeda. Dan itu juga salah satu faktornya adalah dari naskah kita yang kita ajukan. Kalau naskah yang kita ajukan bagus secara memenuhi pedoman penulisan dan juga template atau format jurnalnya, maka bisa segera direview oleh reviewer ya. Dan kalau reviewer memandang ini sudah bagus ya mungkin, tetapi secara substansi memang ada yang perlu diperbaiki, tapi masih dalam kategori revisi minor ya, revisi minor. Kalau revisi minor biasanya nanti proses kita melakukan perbaikan, setelah itu bisa langsung diterima ya, letter of acceptance-nya, LOA ya. Itu yang pertama, kita harus pahami proses review. Dan yang kedua, pilih jurnal yang tepat, fokus pada jurnal yang tepat dan rekam jejak publikasi yang baik ya. Hindari segala macam jurnal predator, jurnal yang bermasalah atau cloning atau hijack jurnal. Ini yang tadi saya sampaikan. Bisa konsultasi kepada yang ahli atau mentor yang punya pengalaman di situ, yang berkualitas, yang siap punya pengalaman di situ ya, sehingga dia tahu mana jurnal yang tepat ya, mana jurnal yang predator, mana yang cloning. Prinsipnya hindari jurnal yang menawarkan publikasi yang cepat tanpa ada proses review. Itu harus kita hindari, atau proses review itu hanya sekedar formalitas. Dan yang ketiga, terakhir, siapkan biaya, alokasikan dana untuk biaya publikasi, artikel publishing cost ya. Jika memilih, atau artikel processing cost jika memilih opsi akses terbuka atau open access untuk percepatan terbit. Agar lebih cepat terbit bisa dengan menggunakan open access ya. Ini juga nanti biasanya kalau dalam syarat khusus ya, syarat khusus itu akan lebih bagus kalau peneliti ya harus mengeluarkan kocek yang lebih dana yang lebih besar ya, karena nanti agar artikel yang dijadikan syarat khusus tadi bisa diakses oleh para asesor ya. Kalau dia sudah menduduki jabatan tertentu ya, kemudian ini juga hanya sekedar untuk kewajiban khusus ya, kewajiban khusus Cerdos atau BKD ya, bisa juga dengan opsi free EPC dengan limited access, karena memang waktunya lebih lama dan memang kita tidak ditarget untuk cepat-cepat harus publikasi. Karena biasanya kalau kewajiban khusus di Cerdos atau BKB itu kan, atau BKD itu kan hanya 3 tahun ya, 3 tahun. Misalnya kalau jurnal internasional bereputasi ya hanya 3 tahun satu ya, tidak harus sebagai penulis pertama, tapi boleh sebagai penulis kedua atau penulis anggota. Ini kesimpulannya secara ringkas dari paparan video kita ya pada kesempatan ini yang untuk sahabat JP Channel. Yang pertama, roadmap riset harus kita susun ya, karena itu adalah landasan utama kita untuk penelitian yang lebih terarah ya selama 3-5 tahun ke depan. Dan yang kedua, pilih topik yang relevan ya, winning topik ya, yang relevan dan memiliki dampak signifikan baik pada sisi keilmuan maupun pada sisi kontribusi praktis pada masyarakat. Dan mentor yang berkualitas, bimbingan ahli, punya rekam jejak yang baik untuk proses pendampingan dan juga publikasi. Mulai rencanakan perencanaan Anda sekarang ya, dan cari mentor yang tepat. Jadikan publikasi berkualitas sebagai investasi karir dan kontribusi ilmiah Anda. Demikian sobat JP Channel ya. Insyaallah semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada sahabat semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.